Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Herina Eka Putri dari kelompok A 2019-2 yang akan mempresentasikan tentang hasil laporan koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul Infeksi Avian Influenza dan Koksidiosis pada ayam broiler berumur 5 hari. Untuk riwayat kasusnya, jenis hewannya yaitu ayam broiler yang berumur 5 hari. Anamnesanya, ayam diberi pakan crumble, minum air sumur, tipe kandangnya open house, populasi sebanyak 6.000 ekor, dengan morbiditas 30%, sedangkan mortalitasnya 15% dalam waktu seminggu. Untuk ayam sendiri belum diberikan vaksin. Gejala klinis yang dapat teramati yaitu pembengkakan pada kepala dan muka, kemudian batuk, bersin, lakrimasi, penurunan nafsu makan, lesu, bergerombol di sudut kandang, bulu rontok, dan mengalami diare berdarah. Untuk kajian patologi anatomi, pada pemeriksaan pulmo secara makroskopis terlihat adanya hemoragi. Kemudian secara mikroskopis terlihat adanya kongesti dan adanya hemoragi. Pada pemeriksaan trakea secara makroskopis terlihat adanya hemoragi. Kemudian secara mikroskopis terlihat adanya hemoragi dan adanya edema. Untuk pemeriksaan hepar secara makroskopis dapat terlihat adanya perdarahan dan juga adanya nekrosis. Pada pemeriksaan mikroskopis terlihat adanya nekrosis dan juga perdarahan pada jaringan organ hati. Untuk pemeriksaan jantung secara makroskopis terlihat adanya nekrosis dan hemoragi petekiae. Selanjutnya untuk pemeriksaan secara mikroskopisnya terlihat edema pada miokardium. Pada pemeriksaan intestinum, untuk pemeriksaan makroskopisnya terlihat adanya hemoragi. Kemudian, pada pemeriksaan mikroskopisnya terlihat adanya infiltrasi sel radang pada makrofag yang ditunjukkan oleh tanda panah 1. Kemudian, untuk tanda panah 2 menunjukkan nekrosis difus pada mukosa. Untuk kasus koksidiosis, pada gambaran makroskopisnya terlihat erosi mukosa sekum oleh Emeria tenella. Kemudian, pada gambaran mikroskopisnya terlihat erosi epitel sekum yang terinfeksi Emeria tenella. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis, anak ayam broiler yang berumur 5 hari mengalami pneumonia, trakeitis, hepatitis, miokarditis, dan enteritis. Selanjutnya ada kajian mikrobiologi. Kajian mikrobiologi digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi agen penyebab penyakit. Untuk sampel yang digunakan dapat berupa swab trakea, swab kloaka, maupun organ yang mengalami perubahan, seperti pulmo. Kemudian dibuat suspensi virus. Suspensi virus tersebut selanjutnya akan diinokulasikan pada telur ayam berembrio yang berumur 9-11 hari dengan suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 4 hari. Untuk hasil inokulasi virus avian influenza pada telur ayam berembrio dapat diamati lesi embrionya secara makroskopis terlihat embrio kerdil, hemoragi, dan bulu mengalami kerontokan. Uji yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi virus avian influenza salah satunya adalah dengan cara uji HA cepat. Uji HA cepat ini digunakan untuk mengetahui kemampuan virus dalam menghemaglutinasi sel darah merah. Untuk hasil positifnya sendiri ditandai dengan adanya reaksi hemaglutinasi atau tidak terjadinya endapan sel darah merah.
Uji HA lambat dilakukan untuk mengetahui titer dari HA itu sendiri. Pada contoh gambar lubang 1-8 itu mampu menghemaglutinasi sel darah merah, sehingga titer yang diperoleh yaitu 2/8. Titer 2/8 ini tergolong tinggi. Untuk selanjutnya ada uji hemaglutinasi inhibisi. Uji ini berfungsi untuk mengetahui subtipe HA dari virus avian influenza. Untuk hasil positifnya sendiri itu dapat ditunjukkan dengan terjadinya endapan eritrosit pada sumuran. Untuk interpretasi titer HI ditunjukkan pada pengenceran serum tertinggi yang masih memberikan inhibisi pada antigen 4-HAU. Pada gambar terlihat bahwa H5 menunjukkan pengenceran serum tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa virus avian influenza ini termasuk H5. Selanjutnya ada uji neuraminidase inhibition atau NI. Uji ini berfungsi untuk mengidentifikasi subtipe neuraminidase dari avian influenza. Pada dasarnya, prinsip dari uji NI ini yaitu adanya ikatan antara antibodi dalam serum yang diperiksa dan subtipe antigen neuraminidase tertentu. Untuk hasil positif pada uji NI sendiri dapat terlihat colorless atau tidak berwarna, sedangkan untuk hasil negatif tampak berwarna pink. Pada gambar, sumuran N1 menunjukkan colorless atau tanpa warna, yang berarti avian influenza yang diuji termasuk subtipe N1. Selanjutnya ada uji agar gel precipitation. Prinsip dari uji ini sendiri yaitu keberadaan virus avian influenza A dapat dikonfirmasi dengan uji agar gel immunodiffusion atau AGID dengan adanya antigen nukleokapsid atau matriks yang keduanya secara umum dimiliki oleh semua virus influenza A. Untuk uji agar gel precipitation sendiri terdapat 3 interpretasi, yaitu pertama, line of identity, yaitu ketika dua antigen identik. Selanjutnya, ada line of non-identity, yaitu ketika antigen tidak identik. Dan ada line of partial identity, yaitu ketika antigen sebagian identik. Untuk gambar sendiri menunjukkan hasil positif, yaitu line of identity, yaitu ketika dua antigen identik. Untuk kesimpulannya, ayam broiler terisolasi dan teridentifikasi virus avian influenza. Selanjutnya ada kajian parasitologi. Pada ayam sendiri, kasus yang sering ditemui di lapangan adalah koksidiosis, yang merupakan protozoa yang berasal dari genus Emeria sp. Untuk jenis Emeria sendiri ada Emeria tenella, Necatrix, Acervulina, Brunetti, Maxima, Nitis, Mifati, Praecox, kemudian Hagani. Untuk jenis Emeria yang paling patogen adalah Emeria tenella yang berlokasi di sekum. Untuk gejala umum yang dapat diamati pada kasus koksidiasis biasanya yaitu ayam terlihat lesu, lemah, tidak mau makan, kemudian bulunya terlihat kusam, kemudian biasanya bergerombol di sudut-sudut kandang, dan diare mukoid sampai diare berdarah. Selanjutnya ada siklus hidup dari Emeria. Untuk siklus hidupnya sendiri secara umum terdapat 3 tahap, yaitu sporogoni, sizogoni, dan gametogoni. Untuk tahap sporogoni sendiri, ini dia berada di lingkungan. Untuk tahap sizogoni dan gametogoni berada di dalam tubuh hospes. Kemudian, untuk tahap sporogoni sendiri ini, dia merupakan reproduksi aseksual. Selanjutnya, tahap sizogoni ini merupakan tahap aseksual juga dan
Gametogoni merupakan tahap seksual. Untuk pemeriksaan feses dapat dilakukan dengan metode natif, sentrifuge, maupun McMaster. Untuk McMaster sendiri, hasil penghitungannya tergolong ringan jika kurang dari 20.000 ookista per gram, kemudian tergolong sedang jika dalam range 20.000 sampai 60.000 per gram, dan tergolong range berat jika lebih dari 60.000 ookista per gram. Untuk gambar 1 sendiri, terdapat ookista yang belum tersporulasi. Untuk gambar kedua sendiri, ada oosista yang sudah bersporulasi. Nah, oosista yang sudah bersporulasi ini terdiri dari 4 sporosista dan 2 sporozoa. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan, parasit yang dapat menginfeksi anak ayam broiler umur 5 hari adalah Emeria sp yang menyebabkan penyakit koksidiosis. Pada kajian patologi klinik, untuk kasus avian influenza terjadi peningkatan eritrosit, peningkatan fibrinogen, penurunan leukosit, dan peningkatan eosinofil. Sedangkan pada kasus koksidiosis, terjadi penurunan eritrosit, penurunan PCV, peningkatan MCH, peningkatan MCHC, peningkatan limfosit, peningkatan monosit, peningkatan eosinofil, dan peningkatan heterofil. Untuk kesimpulannya, pada kasus avian influenza terjadi polisitemia atau eritrositosis, hiperfibrinogen, leukopenia, dan eosinofilia. Sedangkan pada kasus koksidiosis terjadi anemia normositik hiperkromik, limfositosis, monositosis, eosinofilia, dan heterofilia. Untuk kesimpulan secara keseluruhan yaitu berdasarkan pemeriksaan patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ayam broiler berumur 5 hari terkena avian influenza dan koksidiosis. Untuk sarannya yaitu perlu dilakukan peningkatan manajemen pemeliharaan pada peternakan meliputi manajemen kesehatan, pakan, lingkungan, dan kandang. Juga diperlukan vaksinasi sehingga dapat mencegah infeksi berbagai agen penyebab penyakit pada ayam. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.